Perkenalkan, nama saya Nova Agniastika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai analisis laporan keuangan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen di laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi di setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Ada dua pendekatan analisis komparatif. Yang pertama ada year-to-year changes analysis, dan yang kedua ada index number trend series analysis. Pendekatan year-to-year changes analysis. Perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Rumusnya adalah perubahan absolut dibagi dengan basis tahun yang digunakan dikali 100%. Contoh perhitungan year-to-year changes analysis. Di sini ada contoh laporan keuangannya diperbandingkan antara tahun 2006 dan tahun 2005. Di sini akan menghitung change atau perubahan absolut dan juga persentase change atau perubahan relatifnya. Nah, untuk langkah yang pertama untuk menghitung change, caranya adalah tahun saat ini yaitu 12.238 dikurangi dengan tahun basis sebesar 11.397 dolar. Hasilnya adalah 841 dolar, itu menjadi change. Langkah yang kedua untuk mencari persentase change-nya yaitu menghitung hasil dari perhitungan sebelumnya yaitu 841 dibagi dengan tahun basis sebesar 11.397, kemudian dikali dengan 100%, hasilnya adalah 7,38%. Hasil tersebut merupakan perubahan relatifnya. Dan untuk menghitung yang lainnya, caranya sama dengan yang tadi, cost of sales, gross profit, semuanya caranya sama. Yang kedua, ada pendekatan index number trend series analysis. Metode ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan tetap, naik atau turun suatu laporan keuangan perusahaan. Dinyatakan dalam bentuk persentase dan tahun dasar yang biasa digunakan berasal dari laporan keuangan dari tahun yang paling awal. Rumusnya adalah tahun yang dianalisis dibagi dengan basis tahun yang digunakan lalu dikali 100%. Berikut ada contoh perhitungan index number trend series analysis. Di sini suatu perusahaan memiliki cash balance di tahun pertama itu sebesar 12.000 dolar. Kemudian di tahun kedua cash balance-nya itu sebesar 18.000 dolar. Nah, cara menghitung index number trend analisisnya adalah dengan cara cash balance di tahun saat ini dibagi dengan tahun sebelumnya, yaitu 18.000 dibagi 12.000, lalu dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 1,5%. Yang selanjutnya ada analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen atau laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuan dari analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, kemudian struktur modal dan pendanaan, kemudian distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Rumusnya yang pertama untuk elemen aktiva, elemen yang bersangkutan dibagi dengan total aktiva. Yang kedua untuk elemen pasiva itu elemen yang bersangkutan dibagi total pasiva. Lalu yang ketiga elemen laba rugi dengan cara elemen yang bersangkutan dibagi dengan penjualan. Berikut ini ada contoh perhitungan aktiva dan pasiva. Di sini ada PT Maju Sama-Sama menampilkan neraca komparatifnya. Kita akan menghitung dari elemen aktivanya. Caranya adalah dengan membandingkan saldo kas dengan total aktiva lalu dikali 100%. Di sini saldo kasnya ada sebesar 1.300 untuk tahun 2000. Lalu total aktivanya adalah sebesar 14.000. Cara perhitungannya adalah 1.300 dibagi 14.000 lalu dikali 100%. Selanjutnya contoh perhitungan laba rugi. Dalam perhitungan laba rugi dinyatakan dalam persentase per komponen atas dasar total penghasilan. Lalu harga pokok penjualan tahun 2001 yang bersaldo 60.000 bila dinyatakan dalam persentase menjadi
besar saldo harga pokok penjualan dibagi dengan total penghasilan dikali 100%. Di sini harga pokok penjualan di tahun 2001 sebesar 60.000. Lalu total penghasilan di tahun 2001 adalah 200.000. Jadi 60.000 dibagi dengan 200.000 dikali 100%, hasilnya adalah 30%. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio merupakan bentuk dari analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Analisis rasio dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, dan yang ketiga ada rasio profitabilitas. Untuk contoh perhitungannya, ini ada laporan laba rugi dari PT Telkom Indonesia. Cara menghitung rasio likuiditasnya, yang pertama itu ada current ratio dengan cara membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Untuk PT Telkom ini 2019 aktiva lancarnya ada sebesar 41.722. Lalu hutang lancarnya adalah 5.800.369. Dibagi menghasilkan 0,71. Lalu ada quick ratio. Dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Di tahun 2019, aktiva lancarnya sebesar 41.722 dikurangi dengan persediaannya sebesar 585 dibagi hutang lancarnya sebesar 5.836,9, hasilnya adalah 0,71. Selanjutnya ada cash ratio dengan cara kas ditambah aktiva setara kas dibagi dengan hutang lancar. Di tahun 2019, PT Telkom itu kasnya sebesar 18.242 ditambah dengan aktiva setara kasnya 39 lalu dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 58.369. Lalu hasilnya adalah 0,31. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada total debt to equity ratio. Perhitungannya adalah total hutang dibagi modal dikali 100%. Di tahun 2019, PT Telkom ini total hutangnya adalah sebesar 103.958 dibagi dengan modalnya sebesar 117.250. Lalu dikali 100%, hasilnya adalah 88,66%. Selanjutnya untuk total debt to asset rasionya, total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Di tahun 2019, total hutang PT Telkom sebesar 103.958, lalu dibagi total aktivanya 221.208 dikali 100%, hasilnya adalah 46,99%. Kemudian untuk rasio profitabilitas, ada net profit margin dengan cara menghitungnya laba bersih atau laba tahun berjalan atau bisa disebut juga laba bersih setelah pajak, itu dibagi dengan penjualannya. Contohnya ini untuk yang PT Telkom, laba bersihnya itu sebesar 27.592 dibagi dengan penjualannya adalah 135.567. Hasilnya adalah 0,2035 atau 20,35%. Kemudian untuk operating profit marginnya, rumusnya adalah laba operasi dibagi penjualan. Laba operasinya sebesar 42.394 dibagi dengan penjualannya sebesar 135.567. Hasilnya adalah 0,3127 atau 31,27%. Kemudian untuk return on assetnya, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Laba bersihnya 27.592 dibagi dengan total asetnya sebesar 221.208. Hasilnya adalah 0,1247 atau 12,5%. Dan yang terakhir ada return on equity, yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Laba bersihnya yaitu 27.592 dibagi dengan total ekuitasnya sebesar 117.250. Hasilnya adalah 0,235 atau 23,5%. Selanjutnya ada accounting for leases atau akuntansi untuk sewa.
Sewa merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik atau lessor dan penyewa atau lessee. Klasifikasi sewa yang pertama ada kapitalis, yaitu sewa yang memindahkan hak akuisisi aset dan timbulnya utang pada penyewa. Yang kedua ada operating lease, yaitu sewa di mana penyewa membayar sejumlah minimum biaya lease sebagai biaya sewa atau pendapatan dan tidak ada aset atau utang yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Untuk contoh perhitungannya, di sini ada contoh sebuah perusahaan menyewa aset pada tanggal 1 Januari 2005. Tidak memiliki aset atau kewajiban lain. Perkiraan umur ekonomis dari aset yang disewakan adalah 5 tahun dengan nilai sisa yang diharapkan 0 pada akhir 5 tahun. Perusahaan akan mendepresiasi aset ini secara garis lurus selama umur ekonomisnya. Sewa tersebut memiliki jangka waktu tetap yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar $2.505 dibayarkan pada akhir tahun setiap tahunnya dengan tingkat bunga sewa sebesar 8% per tahun. Di sini dapat diketahui bahwa dimisalkan bahwa utang awalnya itu sebesar $10.000. Maka nanti bunganya dikalikan dengan 8% sehingga labanya sebesar 800. Lalu untuk prinsipalnya itu adalah 2.505 yang tadi dikurangi dengan bunganya sebesar 800. Lalu hasilnya adalah 1.705. Sehingga jika ditotal 800 ditambah 1.705 hasilnya adalah 2.505. Sehingga year end liability-nya adalah 10.000 dikurangi dengan 2.505, hasilnya adalah $8.295. Nah, begitu pula dengan tahun-tahun selanjutnya, tahun 2006, 2007, sampai 2009, perhitungannya itu sama. Kemudian dampaknya metode sewa akuntansi terhadap laba rugi, yaitu operating lease-nya, yaitu beban sewanya tiap tahun itu besarnya sama, yaitu sebesar $2.505. Kemudian untuk yang capitalist interest expense-nya itu berdasarkan dari tabel interest pada tabel amortisasi yang tadi, itu sama. Tinggal ditulis aja. Kemudian untuk depreciation expense-nya itu dari hasil metode garis lurus yang menghitung nilai sekarang itu sebesar 10.000 dibagi dengan periodenya selama 5 tahun sehingga hasilnya adalah 2.000. Dan total expense-nya interest expense ditambah dengan depreciation expense. Di sini untuk tahun 2005 sebesar 800 interest expense-nya, lalu depreciation expense-nya sebesar 2.000, jadi jumlahnya adalah 2.800. Kemudian bagaimana kapitalis itu berdampak pada laporan posisi keuangannya. Nah, untuk cash di tahun 2005 itu cash-nya 0 karena tidak ada pencatatan. Kemudian lease asetnya itu 10.000 seperti yang udah dihitung tadi, dan lease liability-nya sebesar 10.000. Kemudian untuk equity-nya itu 0 karena tidak ada ekuitas. Nah, untuk di akhir tahun 2005 itu cash-nya keluar sebesar 2.505 karena pembayaran sewa tersebut. Kemudian lease asetnya itu berkurang sebesar 2.000 jadi 8.000. Kenapa dikurangi dengan 2.000? Karena 2.000 itu adalah beban penyusutan setiap tahunnya. Jadi nanti untuk seterusnya itu dikurangi 2.000. Dari 8.000 dikurangi 2.000 jadi 6.000 di tahun 2006 dan seterusnya. Dan untuk lease liability-nya itu menjadi 8.295 di akhir tahun 2005. Itu dari mana? Dari 10.000 dikurangi dengan tadi tabel prinsipal yang ada di amortisasi, yaitu sebesar tadi di awal itu sebesar 1.705. Jadi 10.000 dikurangi dengan 1.705 hasilnya adalah 8.295. Dan seterusnya nanti dikurangi lagi sama yang ada di tabel prinsipal amortisasi tadi. Dan untuk equity-nya itu caranya dengan mengurangi aset dengan liability. Jadi asetnya itu tadi
cash dan list aset. Jadi ditambahin dulu 8.000 ditambah 2.505 jadi 10.505. Kemudian dikurangi dengan liability-nya sebesar 8.295. Jadi hasilnya adalah 2.800. Nah, nanti juga seterusnya kayak gitu. Untuk cash-nya di akhir tahun 2006 itu tadi jadi 5.010 karena merupakan akumulasi dari beban sewa tiap tahunnya gitu. Terus nanti untuk equity-nya jadi 5.000 ditambah 6.000 lalu dikurangi dengan 6.454. Hasilnya adalah 5.464. Jadi dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah untuk akumulasi pensiun. Di sini ada contohnya. Ada annual payment yang harus dibayar dan diakumulasikan, itu totalnya ada $134.200 dalam 15 tahun dengan diskon rate-nya adalah 8% per annum. Lalu di sini ada seorang pegawai yang akan pensiun 10 tahun, di mana dia sudah bekerja selama 15 tahun. Dan bagaimana perhitungannya? Jadi dia harus bayar berapa untuk biaya pensiunnya tersebut gitu. Dan diketahui juga ada annual benefit-nya sebesar $20.000 untuk 10 tahun itu. Nah, untuk cara menghitungnya, kita itu bisa menggunakan tabel present value. Diketahui kan tadi bunganya itu adalah 8% dan periodenya adalah 10 tahun. Nilai present value-nya adalah sebesar 6,71008 sehingga perhitungannya itu adalah 6,71008 dikali dengan annual benefits-nya tadi sebesar 20.000, jadi hasilnya adalah $134.200 yang harus dia bayarkan untuk biaya pensiunnya selama 10 tahun tadi. Nah, untuk menghitung kontribusinya selama per tahun itu berapa gitu ya, selama 15 tahun tadi, itu adalah dengan menggunakan tabel future value. Di sini tadi bunganya adalah 8% dan periodenya adalah 15 tahun. Itu menunjukkan nilai 27,15211. Itu bisa dilihat di tabel future value ya. Sehingga perhitungannya itu adalah 134.000 dibagi dengan 27,15211. Hasilnya adalah $4.902. Jadi biaya kontribusi dia selama per tahunnya itu adalah sebesar 4.942. Kemudian selanjutnya ada inventory cost flow. Itu untuk mengilustrasikan asumsi arus biaya yang tersedia. Asumsikan bahwa berikut ini adalah contoh yang mencerminkan catatan inventari suatu perusahaan. Jadi ini contoh perhitungan dari perusahaannya. Nah, inventory di bulan Januari itu sebesar 40 unit dengan harga per unitnya itu adalah $500. Totalnya jadi ada $20.000. Dan untuk inventories purchase di tahun tersebut itu ada 60 unit dengan harga per unitnya adalah $600. Jadi totalnya adalah $36.000 dan COGS nya tersebut adalah 100 unit. Jadi totalnya adalah 20.000 ditambah 36.000 sebesar 56.000. Nih, asumsikan bahwa 30 unit itu terjual sepanjang tahun dengan harga per unitnya itu adalah $800. Dan total pendapatan dari penjualan tersebut adalah $24.000. GAAP memungkinkan perusahaan memilih 3 opsi dalam menentukan biaya yang mana yang cocok. Nah, itu tuh ada FIFO, LIFO, dan average cost. Untuk metode yang pertama yaitu FIFO atau first in first out. Itu adalah unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang terjual. Di sini misal sales-nya adalah 24.000. COGS-nya adalah 30 unit dengan
harga per unitnya yaitu $500. Jadi totalnya adalah 15.000. Sehingga gross profitnya adalah sebesar 9.000, itu dari 24.000 dikurangi 15.000. Karena 15.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan, maka sisa persediaan biaya yang harus dilaporkan di neraca pada akhir periode nanti adalah sebesar $41.000. Lalu selanjutnya menggunakan metode last in first out atau LIFO. Yang ini tuh unit terakhir yang dibeli adalah unit pertama yang akan dijual. Tadi salesnya adalah sebesar $24.000. Terus COGS-nya adalah 30 unit tadi yang dijual, dengan harga per unitnya itu menggunakan yang unit terakhir yang dibeli tadi harganya adalah sebesar $600. Jadi totalnya adalah $18.000. Sehingga gross profit yang didapat adalah $6.000. Karena $18.000 dari biaya persediaan telah dihilangkan, sisa persediaan biaya yang harus dilaporkan di neraca pada akhir periode tersebut adalah sebesar $38.000. Dan yang terakhir itu menggunakan average cost, di mana unit yang dijual tanpa memerhatikan urutan pembeliannya. Jadi perhitungan COGS-nya itu kayak gini. Nah, untuk salesnya itu sama ya, $24.000. Untuk COGS-nya 30 unit dikali dengan 560, hasilnya adalah $16.800. Dan untuk gross profit-nya jadi $7.200. Nah, COGS itu dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari total harga pokok yang tersedia. Jadi tadi tuh $560 itu dari mana? Yaitu dari jumlah unit yang tersedia untuk dijual, yaitu $56.000 dibagi dengan 100 unit tadi total unitnya. Jadi hasilnya itu adalah $560. Dan unit akhir yang dilaporkan di neraca itu adalah sebesar $39.200, itu dari 70 unit dikalikan dengan harga per unitnya yaitu $560. Nah, kemudian untuk inventory costing effect terhadap profitability-nya yang sudah dihitung tadi ya, hasil finansial dari penggunaan masing-masing 3 metode alternatif tadi adalah untuk FIFO itu beginning inventory-nya sebesar $20.000. Untuk purchase-nya itu sebesar $36.000, untuk ending inventory-nya $41, dan untuk COGS-nya adalah $15.000. Itu semuanya tadi berdasarkan hasil yang sudah dihitung. Untuk LIFO sebesar $20.000 di beginning inventory dan purchase-nya sebesar $36.000, ending inventory-nya sebesar $38.000, dan COGS-nya sebesar $18.000, dan average cost-nya juga berdasarkan hasil hitung yang tadi. Kemudian untuk economic profit dan holding gain, unit yang terjual dikali dengan perbedaan harga yang dijual dan biaya penggantian persediaan. Sehingga economic profit-nya sama dengan 30 unit dikali dengan $800 dikurangi $600. Jadi hasilnya itu $6.000. Dan untuk holding gain itu adalah kenaikan biaya penggantian sejak persediaan diperoleh. Rumusnya itu adalah unit yang terjual dikali dengan selisih antara biaya penggantian sewa saat ini dan biaya perolehan nanti. Jadi holding gain itu sama dengan 30 unit dikalikan dengan tadi selisih antara biaya penggantian sewanya itu adalah sebesar $100. Jadi hasilnya adalah $3.000. Nah, dari 9.000 laba kotor yang dilaporkan, $3.000 berkaitan dengan keuntungan inflasi yang direalisasikan oleh perusahaan atas persediaan yang dibelinya beberapa waktu lalu dengan harga yang lebih rendah dari saat ini. Selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi merupakan proses mengalokasikan biaya aktiva berwujud untuk menjadi beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Dan metode dari depresiasi ini ada 3. Yang pertama ada straight line, angka tahun, dan double decline. Untuk straight line itu metodenya
fokus pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan dari fungsi penggunaan. Sedangkan untuk angka tahun itu menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun berdasarkan pada menurunnya fraksi biaya perolehan yang dapat disusutkan. Dan untuk double declining itu fokus utamanya pada metode beban penyusutan lebih banyak pada awal tahun karena aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. Untuk contoh perhitungan straight line, rumusnya itu adalah biaya perolehan aset dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Nah, ini contohnya tuh mengilustrasikan bahwa depresiasi aset senilai $110.000 dengan masa manfaatnya itu 10 tahun dan nilai sisa itu sebesar $10.000, dan nilai sisa itu adalah jumlah aset yang diharapkan akan dijual pada akhir masa manfaatnya. Nah, setiap 10 tahun itu dibebankan dengan 1/10 dari biaya aset lebih sedikit. Nilai sisa dihitung sebagai $110 dikurangi dengan $10 dibagi masa manfaatnya 10 tahun. Jadi nanti di sini depresiasinya itu akan tetap selama 10 tahun sebesar 10.000 dan aset book value-nya itu tadi 110. Lalu akumulasi depreciation-nya adalah penjumlahan dari depresiasi tersebut. Jadi di tahun pertama 10.000, di tahun kedua dijumlahkan jadi 20.000, di tahun ketiga jadi 30.000 dan seterusnya. Dan untuk aset book value-nya itu adalah pengurangan dari 110 dikurangi dengan depreciation setiap tahunnya yaitu 10.000. Jadi 110 dikurangi 10.000 adalah 100.000. Kemudian 100.000 dikurangi 10.000 di tahun kedua jadi 90.000 dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah untuk angka tahun dan double declining. Ini menghitung depresiasinya. Untuk yang angka tahun itu caranya adalah tadi diketahui kan dasar penyusutannya adalah 110 dikurangi dengan 10.000 yaitu jadi 100.000. Nah, nanti itu akan dikalikan dengan fraksi penyusutan, dan cara menghitung fraksi penyusutannya adalah end of year. Tadi di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai 10 itu jumlahnya adalah 55. Jadi sum of the years digitnya yaitu 100 dikalikan dengan 10 dibagi 55 dan hasilnya adalah 18.182. Nah, begitu pula dengan seterusnya. Nanti itu fraksi penyusutannya akan berkurang. Tadi yang pertama 10, lalu yang kedua nanti berarti 9. Nanti jadi fraksi penyusutannya 9/55. Dan sum of the year-nya berarti 100.000 dikalikan dengan 9/55. Hasilnya adalah 16.364. Kemudian menghitung akumulasi depresiasinya. Itu tuh caranya tinggal dijumlahkan dari tahun ke tahun. Untuk tahun pertama sum of the year-nya itu kan tadi 18.182. Jadi akumulasi depresiasinya 18.182. Di tahun kedua itu dijumlahkan dengan sum of the year-nya yang tadi 16.364. 18.182 ditambah 16.364 totalnya adalah 34.546. Kemudian untuk perhitungan yang double declining itu kita harus menentukan dulu tingkat saldo menurunnya, dan tingkat saldo menurun itu cara menghitungnya adalah 1 per jumlah tahun tersebut dikali dengan 100%. Di sini kan ada 10 tahun, berarti 1/10 dikali dengan 100%. Itu hasilnya adalah 10%. Kemudian dikalikan dengan 2 jadi 20%. Jadi nanti saldo menurunnya itu akan tetap rumusnya seperti itu gitu. Kalau misalkan umurnya nanti 3 tahun berarti 1/3 dikali 100% dikali 2. Kayak gitu. Terus untuk double declining-nya, tadi kan dasar penyusutannya itu adalah 110. Kemudian nilai saldo menurunnya adalah 20%. Jadi nanti 110 dikalikan dengan 20% hasilnya adalah 22.000. Nanti 110 dikurangi dengan 22.000
hasilnya adalah 88.000 dikali dengan 20%, hasilnya adalah 17.600. Kemudian seterusnya lagi kayak gitu sampai ke bawah. Dan untuk akumulasinya itu penjumlahan dari double declining tiap tahunnya. Yang di tahun pertama 22.000, di tahun kedua 17.000 dijumlahin jadi 39.000. Kemudian 22.000 ditambah 17.600 ditambah 14.080 jadi 53.680. Nah, sekian penjelasan mengenai materi bab 1, bab 2, dan bab 3 dari analisis laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.